Bahkan kemarin orang Teluk Naga sudah diwakili oleh Kang Hambali itu yang hadir. Mahesa cilaka kalau perjuangan Mahesa hanya untuk popularitas. Dan yang terjadi hari ini, Kang, lebih sadis daripada VOC ini. Gak bisa pakai bahasa sapan santun kayak naken. Badan boleh kurus orang tenara. Malah yang gendutnya itu orang sono deket rumahnya. Jadi jongos lah, bendera udah terkumpul 500 lebih lur ya di tempat sih. Saya ada. Udah terkumpul 500 lebih. Assalamualaikum Buyut. Waalaikumsalam Kakanda. Oh, api sudah membara Buyut. Tinggal naganya aja, tinggal nyeret ya. Yes, tinggal kita manggang naga. Siap, 2025 pokoknya saatnya naga. Kemarin saya dengar keren Kang Mahesa di Komisi 2. Ya kita ngasih tahu mereka bahwa kapan saja kita siap kalau mau perang. Kan begitu, Kang? Betul, betul. Kan kita ini butuh percikan doang ini. Butuh letupan. Mungkin di Komisi 3 juga harus kita upayakan nanti audiens di Komisi 3 juga. Iya, ya. Saya bawain yang lebih sangar lagi nanti kalau di Komisi 3 lah. Iya, betul itu. Wes, Nih yang lebih sangar nih tuh. Oh. Siap, kondisikan. Yes. Ajar isi. Jadi memang saya melihat Kang Mahesa bahwa sejarah ini betul akan terulang kembali. Jadi mereka dulu yang jongosnya Belanda kelihatan, dulu yang jongosnya Jepang kelihatan. Jadi komprador itu terlihat sekarang ini, ya kan? Dan kita harus sikat mereka itu. Dan yang terjadi hari ini, Kang, lebih sadis daripada VOC ini. Lebih sadis dari VOC. Betul, kan? Saya sepakat. Dan memang betul Soekarno pernah bilang kepada kita semua bahwa perjuangan kita tuh akan lebih sulit karena melawan bangsanya sendiri. Tapi sulit, bukan kalah. Iya. Yes. Hidup rakyat Banten bersatu. Hidup. Bener kan? Ya. Hidup rakyat Banten. Yes, rakyat Banten dan kuat rakyat Banten. Saya hari ini di Tanara. Ini di Tanara, di depan rumahnya Jayadi. Saya ini di tempat lahirnya Syekh Nawawi. Mahesa cilaka kalau perjuangan Mahesa hanya untuk popularitas. Betul. Saya demi Allah, ya Allah, saya cilakakan saya di dunia kalau cuma popularitas atau mikirin diri sendiri. Saya sudah ngomong tuh di tempat lahirannya Syekh Nawawi. Betul, betul, mantap tuh. Shit. Saya justru siap berjuang. Mahesa nanti kalau ini ada saya di Komisi 3 siap. Siap. Udah ingin kan posisi ini jadi nggak pakai sepatu nggak boleh masuk Kang Mahesa atau gimana? Tuh saya kan pakai sendal begini nih. Jadi kita datang 4 orang. Ya terus begitu di pos kedua mau masuk nggak boleh. Oh maaf Pak katanya nggak boleh pakai sendal, harus pakai sepatu katanya. Jadi ngomongnya harus pakai sepatu. Kalau dia ngomongnya nggak boleh pakai sendal, saya lepas sendal. Ya udah saya nggak pakai sendal nih, saya nyeker. Cuma dia harus pakai sepatu katanya. Waduh. Jadi akhirnya satu orang ngalah di mobil. Enggak kakang yang harus masuk, saya di luar aja katanya. Jadi disangkanya rakyat tuh kaya semua. Bagaimana kalau rakyat miskin mau masuk kantor DPR RI? Sing udah ketuku sepatu, ya kan? Hati-hati Kang, tidak semua niat baik hasilnya baik. Yang perlu itu adalah niat baik dan dengan cara yang baik. Itu urusan hasil, urusan Allah, bukan urusan kita. Niatnya baik, caranya baik, itu tugas manusia. Hasil bukan urusan manusia. Biarkan urusan Allah masalah hasil. Kita lawan bersama, perkuat rakyat Banten, Kang Mahesa. Siap. Pokoknya
di depan. Nggak boleh satu orang doang diluk-lukan, nggak boleh, semuanya berjuang bersama. Kang Mulyadi semuanya, semuanya JBB, semua ormas-ormas yang menolak PIK adalah pahlawan bagi kita. Semuanya, Badak Kulon, Badak Banten, Macan Kulon, semuanya. Insya Allah. Nanti kapan audiensi lagi tuh sama anggota DPR RI, Kang Maesa? Ya ngirim atensi dulu lah. Itu kan prosesnya 4 bulan itu. Itu pengajuannya kita audiensi itu 3 bulanan kalau tak salah itu. Lama itu. Memang kalau untuk wilayah Tangerang khususnya Kemeri, Kronjo emang harus tidak boleh tuh untuk PIK 2 itu harus disingkirkan itu. Melecehkan harga tanah di wilayah itu. Dan si anggota dewan kemarin yang namanya saya sebutin itu udah panik, itu udah ngeles bahwa dia bohong. Yang rekamannya juga ada kok, saksi ada satu ruangan. Ya barusan tadi melihat di TikTok dia itu membantah. Ngeles, bukan membantah. Iya, membantah lah. Bawa bohong katanya, rekamannya ada, saya ngomong langsung di depan mukanya karena ada video saya. Justru Kang Mul, ini harus strateginya harus sedikit dirubah. Mohon maaf, ini mestinya ganti, jangan Mahesa lagi yang nongol. Jadi siapa kayak gitu yang lantang. Jadi biar kesannya jangan itu melulu orangnya. Ini kadang kita susah ya, bahwa harus ada wajah baru nih yang ditongolin. Baik. Jadi insya Allah wajah-wajah baru akan datang. Siap, saya wajah baru untuk berjuang tolak perkuat rakyat Banten. Tapi antum Kang, kenapa nyinyirin terus di komentar? Kenapa? Itu biasa ketua yang Maesa. Memancing masalah NU kemarin. Pengen tahu maksudnya Pak Maesa itu perjuangannya atas nama pribadi atau untuk rakyat gitu tadinya. Saya kalau atas nama pribadi mending nerima bayaran, diem doang. Iya. Betul. Tahu tidak Kang? Kang Absen, harga saya diam itu lebih mahal daripada ngocehnya si Jayadi. Betul, paham. Saya kan dari abad tua, saya dari Tenara situ. Boleh ngerogin. Wah, diatur belum itu? Diatur menurut apa? Hanya dulu baik Kang Maesa diatur. Kalau saya mau diam, saya kebangun rumah, kebeli mobil, nggak perlu ngoceh. Kalau sampai saya ngoceh bela PIK, waduh. Betul. Jadi malam ini kawan-kawan, saya ke pedalaman, ke BOM, mau menemuin orang yang dilaporkan. Saya ingin sampaikan ke keluarganya, Anda tidak sendirian, saya bertanggung jawab, siap membantu. Artinya ketika ada orang yang dilaporkan gara-gara menolak PIK, saya nggak ngelihatin, saya nggak nyawang, istilah orang Tenara, nggak berdiam diri, saya ikut hadir. Untuk keluarganya, jangan khawatir, rakyat Banten akan membantu gitu. Saya di Tenara ini, rumah Jayadi keserang tembok doang tuh. Saya di Tenara, di tempat sejarah ini. Saya paling 300 meter saya rumahnya. Jenggot. Oh jenggot, ini saya di Kesenden ini. Tenang, kita masih percaya sama Pak Prabowo, Kang Anas. Betul. Makanya kita paham Pak Prabowo terjebak betul. Tapi kita masih membersamai Pak Prabowo. Insya Allah Pak Prabowo masih memihak kepada rakyat. Kang, kalau Pak Prabowo tidak memihak rakyat, Mahesa udah habis. Bukti Pak Prabowo bagi saya ya, bukan bagi publik. Bukti Pak Prabowo masih membela rakyat, Mahesa masih aman. Bagi saya itu adalah bukti Pak Prabowo masih memihak kepada rakyat. Cuma kita harus memahami politik di atas tidak sesederhana pikiran kita. Maka kita ya harus mengerti lah Pak Prabowo. Sekarang kedatangan kita ke DPR tidak membawa harapan apapun. Kita hanya menggugurkan kewajiban konstitusional kita, bahwa kita sudah datang ke DPRD, DPR Provinsi, DPR RI. Itu saja. Kita harus memahami mereka lah. Si terlapor tidak akan kita biarkan sendirian.
namun lagi orang sibuk. Dan saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kesultanan karena sudah peduli kepada terlapor, bahwa Kesultanan tidak tinggal diam ketika ada rakyatnya yang akan dikriminalisasi. Saya sebagai warga Tenara, Kecamatan Tenara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ada warga Kecamatan Tenara dilaporkan dan di Banten tidak tinggal diam. Intinya kita tidak tinggal diam ketika ada rakyat kita yang menolak baik dikriminalisasi. Cukup di Kosambi, karena dulu belum masif ya masalah PIK ini, sehingga beberapa orang di Kosambi banyak yang dikriminalisasi. Hari ini enggak, kita harus bersatu ya, kita harus bersatu. Ketika ada warga yang terjebak sebuah persoalan yang diduga melanggar hukum, kita tetap kawal. Jadi intinya, jujur kawan, saya ini tidak pernah minta tolong ke keluarga Kesultanan. Saya tidak pernah minta tolong. Untuk saya nggak pernah minta tolong. Tapi kemarin malam saya hubungi keluarga Kesultanan agar menolong warga Tanara yang akan dilaporkan. Intinya gitu loh ya. Untuk saya nggak pernah minta tolong. Tapi saat warga Tenara ada yang mau dikriminalisasi, kita minta tolong. Kesultanan nggak boleh diam. Dan soal tadi Kang Muhajir, panitia yang akan membuat acara di sini di Tenara, di lapangan sini. Nah ini kan lapangan. Tuh, kita akan buat acara di sini. Kita nanti upayakan untuk dananya. Karena tadi panitia nelpon, Kang ini gimana masalah dana, katanya anggaran nggak ada sama sekali. Dulu juga kan nggak ada, saya bilang lanjut Bewis. Kapan Arping Bom nemuin si terlapor? Jangan takut-takut kawan. Rakyat yang menolak baik tidak sendirian. Kirim Japri nomor rekening. Saya hanya ngasih nomor rekening ke orang yang saya kenal saja. Kalau saya nyebar nomor rekening enggak, tapi kalau diminta saya ngasih. Kalau saya yang nyebar nomor rekening enggak. Yes, yang ingin berusaha nyumbang ya silakan, yang enggak minta-minta kita. Ya, cukup kita menginformasikan aja ada acara, yang minat monggo DM. Terus lepas. Polisi yang Kesultanan harus telepon ya. Karena nomor telepon anak saya. Itu embruter itu belangsak juga militan itu. Ada yang nyumbang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Segitu belangsaknya embruter peduli terhadap gerakan-gerakan melawan PIK ya. Ya kirim aja Kang, insyaallah sedikit membantu. Iya Kang Herudin, DM aja ke Adenisa. Oh Adenisa. Sebenarnya buka donasi tetap mulai ya. Ya, tapi kalau kita buka donasi nanti kita bisa diperiksa OJK. Kalau bahasanya donasi secara publik nanti kita bisa diperiksa. Ya, jadi mohon dimaklumi ya kenapa kita nggak pasang nomor rekening buka donasi terang-terangan. Nah urusannya kita dengan hukum nanti. Mereka ini kan orang kuat. Kita sekecil apapun kesalahan, wah bisa repot. Jadi harus paham di situ ya. Jadi sekedar informasikan di sini di lapangan ini di Tenara kan ada acara. Tadi Kang Muhajir panitianya, bukan saya panitianya. Yang mau partisipasi, ya mau. Rakyat butuh orang-orang pemberani. Saya sendiri butuh rakyat yang pemberani. Mahesa sendiri doang nggak bisa seberani ini. Dikira Mahesa sendirian, enggak. Ada beberapa ormas yang seperjuangan, ada embruter, ada ulama-ulama. Apa Mahesa sendirian? Enggak. Ada Kesultanan. Kita nggak sendirian kawan-kawan. Ada Ormas JBB, Jawara Banten Bersatu, ada Badak Banten, ada Macan Kulon, ada Matlaul Anwar, ada Front Persaudaraan Islam, ada Muhammadiyah. Pengacara kita banyak, pengacara kita banyak. Santri Kalong, kalau di Bekasi itu langsung baik ke Kang Deddy Mulyadi itu sebagai gubernurnya, beliau juga peduli lingkungan. Nah, kita di Banten punya persoalan yang lebih besar dari Bekasi Kang. Sampai langsung menghadap gubernur, justru gubernur Jawa Barat lebih keren daripada gubernur Banten.
Justru kita mah iri pengen punya gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita mah gubernurnya nggak kayak Kang Deddy Mulyadi. Oh, di Lebakwangi. Sampean santri kalong, faham mana yang aham, mana yang muhim. Ya. Mana yang didahulukan? Yang aham apa yang muhim? Sampean santri lah. Jadi tak perlu membahas dulu persoalan lain selain PIK. Bukan kita nggak peduli. Kalau kita semua hal kita bahas, PIK nanti teralihkan. Pahami dikerja di medsos itu. Kedaulatan lebih utama. Nah, berarti kedaulatan posisinya adalah aham. Maka aham harus didahulukan daripada perkara yang muhim. Muhim apa penting? Muhim itu penting. Ada aham yang lebih penting. Yang lebih penting apa? Kedaulatan. Ini nadi, Banten ini nadi NKRI sekarang. Nadi perlawanan terhadap oligarki. Jadi Anom kasih tahu ya agar bersuara menolak PIK. Kalau masalahnya data kurang, kita bisa kasih data. Di Kosambi itu banyak yang dikriminalisasi, kawan. Tanahnya direbut, orangnya dipenjarakan. Tapi di Serang, sekarang rakyat Banten sudah bersatu. Jadi sekarang tidak berbicara Tangerang dan Serang, kita bicara Banten. Dulu sebelum viral banyak orang yang dikriminalisasi. Bahkan kejadian musibah tabrak itu berapa kali itu di Kosambi. Tapi saya mendukung Maesa, lanjutkan perjuangannya. Ya, nggak mau saya didukung sampean, Kang Dani. Jangan sampai kendor. Saya nggak mau dapat dukungan sampean. Saya maunya sampean dukung rakyat Banten. Insya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah. Insya Allah. Saya tidak perlu didukung karena saya lebih kuat daripada jenengan. Maka antum dukunglah rakyat Banten. Adalah posisi saya sebatas menjaga Banten dari kezaliman, dari ya. Kalau membangun saya nggak bisa nyerah udah. Punten izin on cam, Kang. Masya Allah. Ya, pakai bahasa Indonesia kan. Iya, salam dari Cilegon, Banten. Alhamdulillah. Kapan-kapan mau unsur harusnya masa ini. Banyak pakai bajunya satpam Hesan nih, Mas. Saya ini lagi sensitif sama satpam karena kemarin mau berantem sama satpam, mau ribut sama satpam kemarin di DPR RI. Gara-gara sendal nggak boleh masuk. Tapi saya sadar ya, kenapa? Buat apa saya ribut sama satpam? Satpam kan cuma ngejalanin tugas gitu ya. Untung saya kepikiran ya, ngapain saya ribut dengan satpam gitu. Untungnya saat saya ngoceh, satpamnya diem aja gitu. Dia menyadari juga gitu. Terus intinya melanjutkan perjuangan aja rakyat Banten, insyaallah mudah-mudahan diberikan Tuhan. Iya Kaisa. Itu tongkat di belakang dua tuh pakai nanti buat mukulin naga. Tongkat tuh dipakai buat mukulin naga itu. Siap 86. Pokoknya mah. Siap. Coba anu be ya, apa? Tutup kamera aja ya. Apa takut tak? Aku Bukan dipecat. masalah takut. Bukan masalah dipecat. Jelas lagi sensitif jadi Kang Esa aja. Oh, udah bercanda. Nggak. Iya oke. Sih. Ya kapan-kapan lah kalau ada waktu Mas akan silaturahmi ini ke Tanara nih. Boleh. Untuk lanjutan gimana Kang kemarin? Saya belum nyimak-nyimak. Sate Naga, kelanjutannya 2025 harus selesai Sate Naga. Nggak boleh lebih dari setahun. Perjalanan kita, perjuangan kita harus clear di tahun 2025. Jangan sampai di ulang tahun 500 Kesultanan Banten, jangan sampai Banten diinjak-injak oleh naga, oleh naga, setan-setan naga, anda boleh. 500 tahun Banten harus menunjukkan jati dirinya. Insya Allah mudah-mudahan kita sambil sambung doa aja Kang lah. Tuh yang dibahas udah perang-perang dulu tuh. Tuh saya ngomong di Tenara tuh di samping rumahnya Jayadi. Wis masalah benar. Oh. Benar. Ya lah.
Mau polling ta? Warga Tenara banyakan mana yang dukung sama yang nolak? Hayu mau buat polling. Percayalah warga Di Tenara. kandangnya Jayadi kalau mau polling, hayu. Jayadi ketar-ketir jadi gue kan kok. Iya, bro. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Iya on cam dulu sebentar. Oh, Nuang Cirebon, Nuang ya. Lagi di Tanara Kang. Lagi di Tenara. Oh, di jujung ular bang gitu. Jujung. Itu kemarin kalimatnya luar biasa itu. Gimana? DPR. 48 jam berikan kebebasan hukum di tanah Banten, maka kami akan ratakan abuan. Itu yang saya garis bawain. Artinya itu kalimat adalah asli Jawara Banten sejati itu kalimatnya kan. Jadi kalimat yang keluar dari hati tanpa diada-ada, dan memang ya kalau tidak ada hukum di negeri ini maka rata lah itu yang namanya abuan. Jadi luar biasa itu kalimat. Tapi maksud Banten itu adalah zona peak ya. Ya, artinya saya paham di situ. Tetapi kalimat itulah yang luar biasa. Berikan Banten 48 jam bebas hukum, maka kami rakyat Banten akan meratakan abuan. Artinya perjuangan itu serius di dalam melawan PIK 2 ini luar biasa. Artinya kalimat itu yang saya garis bawahi. Dan itu kalimat maknanya dalam sekali itu buat saya ya. Artinya perjuangan itu kan banyak, bisa dalam bentuk medsos ya. Kalau sudah dihilangkan hukum di Banten ya mau tidak mau maka mereka akan tetap kalah dengan rakyat Banten. Luar biasa. Cuma itu pakai sepatu kemarin kan. Cukup 48 jam itu cukup. Cukup udah. Artinya keseriusan di dalam melawan PIK 2 rakyat Banten sudah lebih dari serius. Artinya semua santri, ulama, artinya sudah memang sangat muak dengan adanya PIK 2. Bahkan kemarin orang Teluk Naga sudah diwakili oleh Kang Hambali itu yang hadir. Beliau Buset, dikirimin proposal nih kita. Ngeri kali angkanya ini. proposal apa kan? Mau bikin acara di Tenara. Ya. Nggak kuat ini kita nyari dana buat 1000 bendera aja baru dapat 500. 500 lebih. Ya, memang perjuangan sebenarnya adalah itu. Bahkan kan saya berkata gini, ketika bicara Tanara ya, di Tanara itu kan banyak yang artinya jongos ya, jongos PIK 2. Artinya jongos itu kan bukan orang mana-mana, artinya memang itu adalah asli orang Tanara sendiri. Seharusnya kan mereka berpikir, kalau dia saja membela mati-matian PIK 2 orang yang mereka tidak kenal, kenapa dia tidak lebih membela saudaranya, tetangganya yang sekarang merasa terjolimi? Seharusnya mereka lebih membela tetangga dan saudaranya. Artinya, apa yang dituduhkan kawan-kawan bahwa ada sesuatu yang diberikan oleh PIK 2 dan itu adalah benar. Jadi indikasinya bahwa ada sesuatu yang diberikan. Ketika itu dituduhkan kepada orangnya, ya jangan marah. Cuma masalahnya kata Kang Yahya kan seharusnya mendukung rakyat yang tertindas. Itu bagi orang waras. Bagi orang yang kurang waras, peduli apa, yang penting gue dapet duit. Nah, itulah logika yang mereka bangun. Artinya kedunguan itu sampai saat ini masih ada. Makanya kan saya bilang, cuma kebodohan yang mendukung PIK 2. Kebodohan ya, bukan orang bodoh. Hanya kebodohan yang mendukung PIK 2. Artinya kebodohan itulah yang nanti kan begini, kalau kebodohan itu tadi contohnya dia tidak kuat berpikir bagaimana dia harus peduli kepada saudaranya. Dia tidak kasar kan? Kalau penggunaan katanya kebodohan terlalu kasar, keplongoan, yang halus saja halus, diperhalus bahasanya, keplongoan. Di RDP itu luar biasa, artinya beda kelas lah dengan yang ada di sebelah sana, dengan Kang Mahes itu luar biasa. Artinya dengan sudah disampaikan ya, walaupun
Iya, artinya beda kelas lah dengan yang ada di sebelah sana yang mendukung PIK 2 dengan kemarin Kang Mahesa datang ke DPR RI, itu sudah luar biasa. Yang disampaikan itu selain dengan menggunakan data juga menggunakan argumentasi yang memang bicara nalar bisa diterima. Ya, Tadi kan setuju 48 jam. ya, setuju. Setuju. Pertanyaan saya, siap syahid di Tanah Banten? Wow, selama itu instruksi dari para ulama dan kiai dan para kesultanan yang ada di Banten, kita siap untuk turun dari sini semua. Jadi pertanyaan saya perhatikan, bukan siap menang atau siap menghancurkan. Pertanyaan saya, siap nggak mati syahid di Tanah Banten? Siap, pokoknya siap. Dan itu kalimat betul-betul mewakili sifat jawara yang ada di Tanah Banten. 48 jam itu artinya cuma 2 hari. 2 hari. 2 hari untuk meruntuhkan kekuasaan yang ada di wilayah PIK 2. Selama santri, ulama, kiai bersatu di Tanah Banten, saya pun yakin mereka itu akan rata dengan tanah. Karena contoh begini, ketika kemarin ketemu dengan Mama Indo, dengan Mama siapa yang di mana itu yang pertama itu, yang di beliau nggak bisa bicara sedikit pun, tidak ada rasa takut. Nah, itulah keistimewaan ulama-ulama yang ada di Banten. Walaupun kalimatnya sebetulnya sedikit yang disampaikan, tetapi itu rasa yang kita harapkan di sana itu seolah-olah kayak, wah kayaknya ditembak aja nggak bakalan mundur. Dan kayaknya ini kita harus buat barisan lah ya. Kita harus buat organisasi kayaknya ini. Betul. Setuju tidak dari 320 mata memandang, setuju tidak Mahesa bikin ormas? Setuju apa tidak? Yang setuju ketik angka 1, yang tidak setuju ketik angka 2. Jangan kalimat, angka saja. Yang setuju ketik angka 1, yang tidak setuju ketik angka 2. 315 mata memandang, setuju tidak kalau Mahesa bikin ormas untuk memimpin, untuk wadah perlawanan terhadap oligarki? Setuju apa tidak? Saya akan buat ormas sebagai wadah perlawanan terhadap oligarki, terhadap kekejaman PIK di Tanah Banten. Setuju apa tidak? Jika setuju ketik angka 1, jika tidak setuju klik angka 2. Jangan kata-kata, kalau kata-kata nggak masuk hitungan, ketik angka aja, 1 atau 2. Jangan double angka, kalau double angka nggak kebaca. Ketik lagi, yang setuju ketik angka 1, yang tidak setuju klik angka 2. Jangan double, jangan dikasih titik. Cukup 1 atau 2, udah. Dari 320 tadi ya, kita mulai polling ini. Nah, berapa orang yang setuju kita buat ormas? $270. Asli. 300. Siap. Oke, terima kasih. Ada satu badan hukum yang memang menjadi kendaraan di dalam perjuangan. Cuma begini, kalau kita buat ormas, artinya kita di bawah Kemenkumham. Kita di bawah Kemenkumham. Sekarang kita balik. Apakah sebaiknya kita di bawah naungan Kesultanan Banten? Jadi artinya kita statusnya Laskar Kesultanan Banten, tapi nanti tidak menyeluruh ya. Khusus untuk melawan PIK di ormas ini gitu. Apakah
yang tadi sepakat di bawah Kemenkumham Ormas atau di bawah Kesultanan Banten, berarti Laskar Kesultanan Banten. Kita tidak butuh minta izin ke Kemenkumham. Lebih setuju Ormas atau Laskar Kesultanan Banten? Jika setujunya Ormas, ketik angka 1. Jika setujunya Laskar Kesultanan Banten, ketik angka 2. Dari 300 yang memberikan polling suara, setujunya Ormas bikinnya atau Laskar Kesultanan Banten. Kalau Laskar Kesultanan Banten, bedanya tidak di bawah Kemenkumham, langsung di bawah Kesultanan dan tidak membutuhkan izin dari Kemenkumham. Kalau Ormas harus butuh Kemenkumham, izin dari Kemenkumham. Nah, setujunya apakah Ormas ataukah Laskar Kesultanan Banten? Yang setujunya Ormas ketik angka 1. Yang setujunya di bawah Kesultanan Banten klik angka 2. Kalau Banten berarti LPB, kurang lebihnya Laskar Peduli Banten. Itu di bawah Kemenkumham nanti kalau Ormas. Kalau saya jadi ustadz nanti saya nggak bisa teriak. Nah, bilang aja kamu biar saya nggak bersuara. Yang pengen jadi ustadz banyak. Orang pada kepengen jadi ustadz banyak. Bahkan yang nggak punya ilmu memaksakan diri jadi ustadz banyak. Kalau ustadz banyak yang pengen, tapi yang teriak melawan PIK jarang yang berani. Ada yang berani tapi tidak bisa bikin konten, tidak bisa bernarasi. Banyak yang melawan PIK 2, cuma nggak mampu bernarasi sehingga mereka terbuktinya turun ke lapangan. Sudah banyak, nggak minat saya jadi ustadz. Nanti nggak bisa melongo-melongoin gubernur, nggak bisa melongo-melongoin bupati, nggak bisa melongo-melongoin oknum polisi, nggak bisa melongo-melongoin oknum DPR. Enak jadi mahesa, bisa pelongo-pelongoin orang siapa aja yang oknum. Siap Kirabun. Kalau saya jadi ustaz, jadi kemarin itu Kang Yahya itu stafsus BPN, stafsus ATR BPN itu ternyata dulu mantan anggota Komisi 2, artinya bekerja di ruangan itu. Nah ternyata si ibu-ibu itu dulu suaranya lantang, itu yang ngomong para anggota dewan di ruangan, bukan kata saya. Dulu ibu duduk di sini katanya, di ruangan itu. Dulu ibu duduk di sini katanya. Dan dulu suara ibu tuh lantang katanya, ketika jadi anggota dewan. Begitu jadi stafsus ATR BPN, kok banyak diem aja tuh si ibu-ibu itu. Siapa itu namanya? Ya karena kan sudah saya sampaikan bahwa mereka itu akan segala cara dilakukan dari pihak tiga. Waalaikumsalam Kang Bintang. Jadi ya kalau misal tadinya dia itu lantang, kemudian sekarang sudah tidak lantang lagi, ada sesuatu yang ia dapat, keuntungan yang dia dapat dua. Semua wajar ketika kamu menyampaikan, woi dengerin, luar biasa. Artinya memang, dan itu apa yang disampaikan oleh BPN ya, BPN Kabupaten Serang berarti ya, yang waktu Kang Mahesa sampaikan itu tidak pantas diucap dari seorang pejabat ATR BPN, mengucapkan lebih baik digusur apa dibayar. Artinya ada indikasi bahwa para pejabat yang ada di DPR itu ikut bermain di dalam pengadaan tanah, yang berusaha bagaimana membungkam Kang Mahesa. Nah itulah untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat sehingga menjadi benar. Jadi kesalahan itu dibuka lagi oleh Kang Mahesa yang tadinya merasa benar sekarang menjadi salah. Wajarlah ketika BPN itu sekarang ketika menjadi stafsus diam mereka. Cuma lucunya kepala BPN Kabupaten Serang, Pak Banten, membenarkan adanya kalimat itu dari anggotanya, membenarkan, tapi katanya sudah dikasih pencerahan. Karena memang waktu ngomongnya terbatas kita dan karena banyak yang ingin menyampaikan, tadinya mau saya jawab kok dikasih pencerahan, mestinya ditegur.
Jadi kenapa sih pejabat ini bagi orang yang melakukan kesalahan aja masih diperhalus bahasanya, dikasih pencerahan lah kan? Nah orang seperti itu ditegur, bukan dikasih pencerahan. Ya iya. Ya, Jadi Bang Cirebon. jadi memang karena sudah tersistematis, sehingga kesalahan itu dan dilakukan. Kan gini kan, apa yang disampaikan Kang Wazinuddin itu, dari 6 yang diberikan sanksi berat, salah satunya itu ada yang udah pensiun. Ya sekarang udah pensiun, masa kok diberikan sanksi berat? Kan itu luar biasa kesalahannya. Dan kenapa hanya diberatkan kepada Kades Kohot dari Menteri KKP? Nah inilah kekeliruan Menteri KKP. Karena kan begini, kalau kita berpikir begini, kalau yang diberatkan hanya Kades Kohot, artinya semua pagar bambu yang ada di wilayah dari mulai Kohot sampai ke Serang itu adalah ulah dia. Tetapi Kades Kohot itu kan adalah kepala desa yang hanya sebatas kades yang di wilayah itu saja. Kenapa tidak merambat tuh kades-kades yang lain? Kades Tanjung Buruk, Kades Pedaleman, Kades Kronjo. Kan tidak mungkin itu tidak menjadi persetujuan mereka para kades. Jadi kenapa hanya Kades Kohot? Terkait dengan pagar bambunya ya, saya tidak bicara tentang kasus pemalsuannya. Karena sampai detik ini belum ada sanksi yang diberikan kepada Menteri KKP maupun pihak kepolisian terkait dengan pagar bambu. Tetapi yang kemarin dipenjarakan Lurah Kohot itu adalah tentang pemalsuan, bukan tentang pagar bambu. Nah inilah yang harus teman-teman ketahui juga. Artinya ya memang ini akan ada pengaburan kasus. Jadi seolah-olah bahwa sudah ditetapkan satu menjadi tersangka sehingga amanlah yang lain. Nah itu pengaburan kasusnya di situ. Jadi sangat luar biasa ini tersistematis. Begitu Kang. Jadi belum ada satupun. Assalamualaikum Kang Mahesa, Assalamualaikum Kang Yahya. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin gabung Kang Mahesa, Kang Yahya. Saya asli dari Kampung Keramat, Pageran Udik, Kronjo. Cuma saya tinggalnya itu di wilayah Dadap, Kosambi. Saya Kosambi juga nih orang. Siap. Oh Kosambi ya. Kang Yahya di mana Kosambinya? Rawarengas. Rawarengas ya. Ya saya kan sebagai warga yang memang udah lama tinggal di sini juga, jadi merasakan banget itu dampaknya proyek ini benar-benar luar biasa. Dari mulai tahun 2000 kalau nggak salah itu kan mobil-mobil proyek itu kan banyak makan korban jiwa. Itu udah benar-benar saya udah beberapa kali sampai pernah kejadian saya protes kan masalah jam operasinya itu kan sama Jaki ya waktu itu langsung, tapi melalui Instagramnya dia itu. Jawaban dia simpel banget. Jawabannya itu dia bilang cuman ini proyek nasional, kita bisa apa? Dia bilang begitu. Makanya saya kan begini Kang. Persoalan ini muncul adalah ketika munculnya rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan di tahun 2011. Jadi seolah-olah apa yang dibangun di atas laut dan dimunculkan SHGB itu sudah dibenarkan melalui rencana tata ruang wilayah. Siapa yang ada di dalamnya di 2011 itu? Salah satu yang tadi Bapak sebutkan tadi. Kemudian ketika bicara tentang mobil tanah, mereka itu bahwa ingin mengejar pembangunan itu supaya terus berlanjut. Nah, sehingga tadi benar kenapa PSN ini harus dihilangkan. Karena PSN ini dijadikan senjata oleh mereka di dalam perluasan atau menakut-nakuti masyarakat bahwa ini adalah proyek strategis nasional. Padahal logikanya begini nih, PSN yang dibuat itu sebesar 1.755 untuk siapa? Apakah untuk rakyat? Belum tentu, karena itu adanya di dalam. Nah makanya kemarin betul ke Kang Mahesa pada saat RDP harus dievaluasi PSN itu, karena PSN itu sangat luar biasa sebagai intimidasi juga kepada rakyat. Rakyat awam itu tidak akan mengerti apa itu PSN, bahwa dianggapnya PIK 2 itu semua adalah PSN. Padahal PIK 2 itu adalah perusahaan, korporasi
dia itu perusahaan yang dimana mencari untung di dalamnya. Nah, gitu Kang. Jadi salah satu kemarin yang nolak mobil tanah jalan itu Kang, salah satunya saya. Yang ngobrol di depan kecamatan dengan Pak Wakapolda di depan kecamatan samping Wakapolda itu saya salah satunya orangnya. Begitu Kang Sampo ya. Assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam Kang Usman. Waalaikumsalam. Ya, keamannya dari kami juga. Kalau berbicara masalah kejoliman mah Kosambi udah paling awal ngerasain. Ya, gimana ya? Iya ya. Ya kejoliman dari mobil apa namanya batasan jam operasional dump truck, dari mulai para nelayan itu ya istilah kasar diusir lah. Ya, mantap katanya Kang Maesa. Ya habis gimana ya? Kita punya Terima kasih semuanya. menyelesaikan. Iya, Kang Usman, mohon maaf tapi saya ini harus minggir dulu ini ya. Menarik obrolannya tapi waktunya kita mepet ini, mau ada acara. Mohon semuanya.